kita akan mengambil pelajaran dari kedua orang ini yang membuktikan bahwasanya sungguh Allah Maha Baik dan Maha Penyayang. Dan dengan menonton video ini, kalian akan dapat menentukan kebenaran mana yang hakiki dari kedua agama, yakni Islam dan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah. Senang sekali rasanya kami masih bisa menjumpai kalian melalui channel ini tentunya, untuk mengomentari dan juga kita ambil pelajaran dari video-video menarik yang akan kami tampilkan berikut ini. Semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggak nyampe nih, sinyalnya ya. Pakai suaranya, kuncingin aja bang. استقاموا واعتدلوا سووا صفوفكم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله أكبر.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
kami ingin menjelaskan bahwasanya seorang kristolog Insan Mokoginta niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah, sebagaimana yang sudah Allah janjikan di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 18 sampai dengan ayat. Bagaimana kami ingin menjelaskan dan menentukan bahwa bagaimana cara kami untuk menjelaskan dan menentukan sebuah kepastian yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 28 sampai dengan ayat. Kali ini kami ingin menjelaskan kepada kalian bahwasanya seorang kristolog seperti Insan Mokoginta yang telah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya, sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Demikianlah bunyi ayat surah Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat 30. Itulah yang dialami oleh seorang kristolog yang biasa kita kenal dengan Ustadz Insan Mokoginta. Namun apakah kita semua tahu rasanya kematian itu seperti apa? Beginilah Nabi Idris atau Nabi Henoks menjelaskan rasa sakit itu kepada kita semua. Malaikat maut kemudian bertanya kepadanya, "Ya Nabi Allah, bagaimana rasanya mati tadi?" Kemudian Nabi Idris pun menjawab, "Tidak bisa kuceritakan betapa sakitnya. Sekiranya kambing yang hidup itu dikuliti, lalu diberi asam pada tubuhnya, maka sakitnya 7 kali lebih hebat daripada itu." Malaikat maut pun tersenyum. Seraya berkata, "Selama saya mencabut nyawa makhluk, maka nyawa engkaulah yang paling lunak dan paling lembut untuk saya cabut." Jadi, fakta ya bahwasanya Ustadz Insan Mokoginta telah Allah jadikan jiwanya dengan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang keluar dari tubuhnya untuk menemui Rabb-nya. Itu semua karena amal ibadah beliau dan banyak memualafkan orang-orang. Ini faktanya tidak bisa diingkari. Lalu bagaimana dengan Saifuddin Ibrahim? Saya bilang kalau ada sepotong ayat, ada Muhammad dalam Injil, saya masuk Islam lagi. Nggak ada satu potong pun. Itu saya pertaruhkan. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh belajar bahwa tidak ada nama Muhammad dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Dalam bentuk kata apapun atau rukun kata apapun, Bapak nanti boleh ungkapkan itu. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tantangan loh Pak Kiai, tantangan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan itu. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun. Ada nabi penolong pembantunya waktu itu. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat, katakan kepada mereka bahwa mukjizat itu urusan Allah. Dan saya adalah orang-orang yang menanti seperti kamu semua. Jadi Nabi Muhammad sampai sekarang itu sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini.
tidak tahu ini dapat ilmiah bukan memperhatikan. Ini kan saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat 5 ayatnya ada. Saya ngomong ya. Saya keluar. Karena jemaat nggak boleh ngomong lagi. Kenapa nggak? Nggak usah. Keluar. Apa dia begini? Kayak kambing. Pak, kita di sini saling mati, Pak. Udah, sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi udah. Udah. Jadi kalau kamu bilang udah, jadi kalau ada kerjaan seperti itu Baik, tepuk tangan. Bapak Ibu, tepuk tangan. Waktu pun berlalu. Ternyata si Luga Tambunan malah semakin kufur terhadap agamanya sendiri. Dia mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan inilah bukti bahwasanya Allah akan mengirim setan-setan untuk menyesatkan mereka. Pak Pendeta saat ini apa betul jadi nabi? Betul. Ya. Nabi apa itu? Nabi menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Yesus berbicara kepada saya dalam suatu mimpi, Yesus mengatakan kepada saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Yesus berbicara kepada saya dalam mimpi. Dan itu berkali-kali. Pernah kami berdoa, 7 malaikat datang. 7 malaikat datang pegang peti emas di kamar. Terus ketika saya berdoa di Menara Doa lantai 22, itu yang datang Tuhan Yesus, jubah emas, wajahnya seperti matahari. Apa enggak dahsyat dan luar biasa? Nah, itu salah satu yang menunjukkan bahwa memang tadinya saya pikir ya udah Tuhan datang, tetapi ternyata itu nabi. Bapak nabinya orang Kristen? Betul. Siapa saksinya? Ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Iya. Deretan nabi dan rasul. Iya. Allahu Akbar. Untuk pendeta Gadungan Saifuddin Ibrahim, sudah Allah perlihatkan nasibnya di dalam Al-Quran. Banyak orang Islam dan Kristen tidak mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah gambaran kita untuk di masa depan. Insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kebetulan pembicara terakhir, mungkin bisa posnya dilebih dikit. Tadi menarik sekali ya. Kalau saya mengamati pembicara-pembicara dari pihak mereka ini kebanyakan udah keluar dari konteks yang sebenarnya ini, yang sedikit yang masuk, kebanyakan keluar. Katanya Nabi Muhammad tidak dipenuhi Roh Kudus, maka dia bukan nabi. Tapi saya yakin orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin berakhlakul karimah yang buruk. Kita sudah lihat tadi. Saya keluar. Karena jemaat nggak boleh ngomong lagi. Kenapa nggak? Nggak usah. Keluar. Apa dia begini? Kayak kambing. Pak, kita di sini saling mati, Pak. Udah. Sabar. Bu, mencari Allah itu nggak gampang. Jadi udah.
bagaimana Pak Pendeta sendiri menunjukkan akhlakul karim yang tidak baik, ya. Ya, itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus nggak mungkin. Ya, orang kalau dipenuhi dengan Roh Kudus tentu tidak mungkin berakhlakul karim. Tunjukkan ajaran kasih sayang, lemah lembut. Ya. Bukan seperti tadi. Nah, sudah baiklah. Saifuddin Ibrahim sebelum kematiannya saja sudah Allah sebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 45 sampai dengan ayat 47 bahwa Allah menurunkan azab secara berangsur-angsur pada kehidupan si pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan kelak matinya tidak akan setenang almarhum Insan Moko Ginta tentunya. Sebagaimana sahabat official saksikan di dalam video tadi. Janji Allah di dalam Al-Quran, siapapun yang murtad lalu bertambah kekufurannya seperti perilaku pendeta Saifuddin Ibrahim, maka tidak akan mendapatkan hidayah kembali dan tidak ada jalan untuk kembali. Maka Saifuddin akan masuk nerakanya Allah dan silahkan tunggu saja bagaimana sakaratul mautnya nanti. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.